Berani makmur. Oke, terima kasih semua. Ayo teman-teman, kita makan ikan sehat dan kuat setiap hari. Banyak protein, asam lemak, omega 3, vitamin D dan mineral untuk masa depan kita pastinya. Ikan dari laut atau dari sungai, semua penuh manfaat. Indonesia kaya akan ikan, mari kita manfaatkan. Mari makan ikan, kemar ikan, protein ikan untuk generasi emas. Berani makmur, berani makan ikan, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Juga kami di SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Ikan bakar, sup ikan, abon ikan, kerupuk ikan, semua masakan ikan. Ayo kita coba, ayo pilih ikan, makanan sehat dan bergizi. Gapai mimpi, wujudkan cita-cita, ayo budayakan gemar makan ikan. Menuju generasi emas 2045. Mari makan ikan, kemar ikan, protein ikan untuk generasi emas. Berani makmur, berani makan ikan, bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Juga kami di SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Makan ikan tiap hari, Otak cerdas, tubuh kuat, berenergi. terus menebar karya, mengukir prestasi. Bersama kami di SD Unggulan Putra Kali Permata Bangsa. Berani makmur. Coba apa semua isinya? Coba keluar lagi. Lagi apa lagi? Selain itu apa lagi? Itulah hari ini kita dapat hadir dalam sebuah rangkaian acara yang luar biasa yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Mari kita memberikan aplaus yang luar biasa. Kampanye Gemar Ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Hadirin yang Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi di masyarakat. Di antaranya adalah stunting, anemia, kekurangan vitamin A dan kekurangan iodium berdasarkan data survei status gizi Indonesia di tahun 2024. Prevalensi stunting Sulawesi Tengah adalah 26,1%, meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Namun ada isu penting lainnya, yaitu adalah prevalensi underweight, yaitu berat badan yang kurang, meningkat di tahun 2024. Komoditas ikan dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan gizi. Hal ini karena ikan mengandung omega 3 yang lebih tinggi daripada sumber protein hewani, sehingga memiliki peranan penting dalam mendukung program peningkatan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dan anak-anak di bawah umur. 2 tahun dalam rangka pembentukan generasi emas
2045 yang berkualitas, cerdas, produktif, dan berdaya saing. Hadirin yang berbahagia, upaya meningkatkan gizi masyarakat dengan konsumsi ikan perlu terus ditingkatkan. Ikan diharapkan menjadi salah satu sumber protein utama dalam pola budaya dan konsumsi masyarakat Sulawesi Tengah. Melalui pencanangan gerakan memasyarakatkan makan ikan sebagai gerakan nasional, maka dapat diharapkan dilakukan terus-menerus yang terkonsep, terintegrasi, dan melibatkan seluruh komponen, yaitu instansi pemerintah, pusat dan daerah, kemudian swasta, LSM, asosiasi lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan para pelaku usaha untuk menuju hidup sehat kampanye Gemar Ikan yang tentunya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan. Betapa sangat disayangkan jika masih ada daerah kita yang notabene penduduknya sebagian besar mendiami wilayah pesisir, namun angka konsumsi ikannya masih sangat rendah. Tahun 2024, kabupaten dengan angka konsumsi ikan tertinggi adalah Kabupaten Poso sebesar 84,21 dan terendah adalah Kabupaten Sigi. Konsumsi ikan di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini mencapai 74,72 kg per kapita atau per tahun. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 21,44% dalam meningkatkan angka konsumsi ikan Sulawesi Tengah yang diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita gunakan slogan berani makan ikan sebagai penyeimbang program pemerintah berani tangkap banyak. Hal ini perlu kita gaungkan dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk menunjang program peningkatan gizi anak. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para ketua Forikan Kabupaten Kota, para kepala dinas maupun badan yang menangani kelautan dan perikanan selaku pengurus Forikan tingkat Kabupaten Kota atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai inspirator, kreator maupun motivator bagi masyarakat melalui program yang sudah dilaksanakan, dan kepada pihak-pihak lain yang telah banyak membantu program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan gizi masyarakat dengan program memasyarakatkan makan ikan. Saya akan selalu mengajak untuk terus menjadi pelopor makan ikan di lingkungan kita masing-masing, sehingga akan lahir putra maupun putri generasi bangsa yang sehat, kuat dan cerdas, dan menjadi Sulawesi Tengah yang maju, besar, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mulai, kakak akan menjelaskan petunjuk 3 kategori jenis ikan. Ingat-ingat ya, ada 3 kategori jenis ikan. Yang pertama, ikan konsumsi. Ikan konsumsi itu ikan yang dimakan. Suka makan ikan tidak? Harus suka ya, ikan itu sehat. Yang kedua, yang pertama ikan apa? Yang kedua ikan hias. Siapa yang memelihara ikan hias? Oke, ada yang melihara, ada yang tidak. Jadi yang kedua kategorinya ikan hias. Ikan hias itu yang di mana? Betul, ikan yang di akuarium. Oke, diingat ya. Yang kedua itu ikan hias. Yang terakhir ikan yang berbahaya. Oke, yang pertama ikan konsumsi, ikan yang dimakan. Yang kedua ikan hias. Yang ketiga ikan berbahaya. Oke. Jadi sistem poinnya yang melakukan gerak yang benar dari masing-masing sekolah. Jadi nanti adik-adik mewakili sekolah, nanti dapat poin. Kalau gerakannya benar semua,
Jadi kalau satu tim benar semua gerakannya dapat poin 10. Kalau salah 0, tidak dikurang, tapi 0. Oke? Yang sambil bertepuk tangan di atas. Oke? Oke? Coba 1, 2, 3. Oke, bertepuknya cukup 1 kali saja. Oke? Ya, dites 1, 2, 3. Jadi kalau nanti yang disebutkan jenis ikan konsumsi bertepuk 1 kali ke atas. Oke. Yang kedua, ikan hias. Kalau ikan hias gerakannya berjongkok dan tangan di pipi. Begini, coba dilihat Kak. Sambil jongkok. Oke? Mau dites? 1, 2, 3. Jongkok saja, enggak usah langsung berdiri. Jongkok saja ya. Sudah diingat? Gerakan kedua? Gerakan ketiga, ikan berbahaya. Jadi gerakan ikan berbahaya itu berdiri dengan menyilangkan tangan di dada. Jangan dulu berdiri, coba dulu. Masih gerakan jongkok tadi. Oke? Siap dites? Siap. Gerakan ketiga, 1, 2, 3. Oke, ingat ya gerakannya ya. Oke, kita tes ombak dulu. Tes ombak. Kalau kakak sebutkan jenis ikannya langsung bergerak. Ini kita tes dulu, belum penilaian. Oke? Siap? Ikan lele. Nanti dihitung ya, Kalau kakak bilang 1, 2, 3 langsung bergerak, oke? Siap? Ikan lele. 1, tunggu, kalau sudah dihitung baru bergerak. Jadi dikasih kesempatan untuk berpikir, oke? Ikan lele. 1, 2, 3. Oh ya, jadi itu benar semua, oke? Kalau benar semua berarti semua nanti dapat poin. Sudah siap yang mencatat poin? Kalau gurunya mau bantu catatkan juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman. Sekali lagi ya, kalau kakak bilang adik-adik, jawabannya siap, oke? Adik-adik? Siap. Oh ya, harus dicatat nama sekolahnya, nanti keliru. Cupang, 1, 2, 3. Tadi ada yang salah ya. Kalau yang salah, adik-adik di sini belajar jujur ya. Kalau sudah salah segera, mohon panitia juga dilihat ya. Teman-temannya kalau ada yang adik-adik yang salah langsung dilihat ya supaya ditahu. Ya, kita di sini cuma 5 pertanyaan, nanti masuk ke games kedua. Mohon siap-siap ya, adik-adik yang grup kedua. Adik-adik siap. Adik-adik siap. Siap? Panitia mohon dilihat ya. Ikan mas 1. Ikan mas itu ikan apa ya? Ikan konsumsi yang benar cuma di ujung tuh, yang di ujung. Yang di ujung benar. Dari skala mana yang di ujung? Ya. Oke. Masih ada 4 soal. Siap-siap? Jadi kalau sudah selesai hitung 1 langsung bergerak karena tidak dihitung sampai 3 lagi, dihitung sampai 1 supaya lebih cepat. Ikan konsumsi. Oke ya? Siap? Sudah dicatat? Tenang, yang salah tidak dapat minus.
Ya, siap-siap, fokus. Yang kedua, ikan hiu. Ikan hiu adalah ikan yang berbahaya. Nah, ada yang salah tadi? Dua, berarti yang dapat poin selain itu. Nah, silakan dicatat. Ikan hiu tidak dimakan ya, dapat menyebabkan keracunan. Sudah dicatat? Yang ketiga, ikan tongkol. Bagus sekali, dapat poin semua. Nanti nilainya diakumulasi dengan grup kedua. Pintar, oke. Siap? Soal nomor berapa lagi? 4. Oke, soal nomor 4. Ikan arwana. Ikan arwana adalah ikan iya. Ayo kakak dicatat ya yang benar. Kalau cuma satu saja yang jongkok dari tim. Timnya ada satu. Nanti kan ada grup kedua. Ya, nanti masih ada poin di grup kedua. Yang salah yang lebih banyak salahnya. Oke? Soal terakhir sebelum kita masuk ke grup kedua. Adik-adik. Nanti mau dikasih bonus soal ini. Masih mau kayaknya. Oke? Ikan paus. Ayo dihitung. Udah boleh rubah jawaban ya. Ini. Sudah dicatat? Oh, ulang. Oh, oke. Soalnya hangus. Nah, jangan dirubah ya. Adik-adik harus jujur. Oke, selanjutnya ikan moli. Jangan berubah. Ada yang lambat, nanti penilaiannya tidak bisa ya, harus cepat. Jadi kakak-kakak sudah dinilai tadi tuh? Sudah? Mau lagi? Satu soal lagi, bonus, oke? Ya. Jawabannya tadi apa ya kakak? Jawabannya ikan hias. Yang terakhir. Yang terakhir, ikan teri. Oke, tepuk tangan. Nanti soal terakhir baru benar semua lagi. Oke, terima kasih adik-adik. Nanti poinnya akan disebutkan dari sekolah SD Bina Insan dapat 20 poin. Tepuk tangan dulu. SD Unggulan Putra Kaili Permata Bangsa dapat 30 poin. SD Islam Al Hidayah dapat 40 poin.
SDI Prestipo dapat 40 poin. SDN 1 Palu dapat 40 poin. SDN 17 Palu dapat 40 poin. SDN 1 Talise dapat 50 poin. Miss Al-Huda dapat 50 poin. Terakhir SDN 15 dapat 50 poin. Oke, permulaan yang bagus. Adik-adik terima kasih untuk grup 1. Kita lanjut di grup ke Oke, adik-adik. Kalau tadi dibilang Kakak Eka, adik-adik jawabannya apa? Oke, adik-adik. Nah, oke. Adik-adik tadi kan sudah di grup pertama. Nah, yang ini grup kedua adalah penentu final. Sudah siap? Oke, nanti di sini kakak akan bacakan dulu soalnya. Setelah bacakan soalnya, nanti angkat bendera. Siapa yang paling cepat angkat bendera, dia yang duluan menjawab. Nanti berdiskusi dulu. Setelah angkat bendera, berdiskusi sekitar 3 detik. 3 detik ya kakak? 1, 2, 3, kemudian jawab. Gampang kok. Nanti tinggal bilang benar atau salah dengan menggunakan bendera. Kalau benar, angkatnya biru. Diingat-ingat ya. Kalau benar, angkat benderanya biru. Kalau salah, angkat benderanya merah. Nah, nanti diskusi ya sama teman-temannya. Ini benar atau salah. Sudah siap? Nanti kalau yang jawabannya benar dapat poinnya 25. Nanti kalau salah kita kurangi 10 poin. Makanya harus tepat menjawabnya, oke? Karena ini gamesnya namanya siapa lebih cepat. Siap? Soal pertama. Nah, untuk menjawab siapa yang cepat mengangkat bendera, nanti angkatnya yang biru ya. Oke? Siap? Dengar baik-baik ya. Ini jawabannya benar atau salah. Kalau benar bendera biru, kalau salah bendera merah. Untuk cepat mengangkat tangan, kita menggunakan bendera biru. Oke? Soal pertama. Karena ikan bernapas menggunakan insang, mereka tidak mungkin bisa tersedak di air saat sedang makan. Benar atau salah? Tunggu ya, jangan dijawab ya. Yang mana duluan tadi Kakak Eka yang angkat? Yang ini kayaknya, dari mana ini? SD Islam Al-Hidayah. Oke, ditahan jawabannya ya, ditahan jawabannya. Nanti kakak hitung 1 sampai 3, berdiskusi dengan teman-temannya. Setelah itu angkat bendera merah atau biru. Oke? Mau diskusi dulu tidak? Benar atau salah pernyataannya tadi? Sudah dapat diskusinya hasilnya? Oke. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Jadi kita kurangi poin ya, 10. Jawabannya itu salah. Nah, karena ikan itu dapat tersedak jika serpihan makanan atau benda asing masuk dan menyumbat insang atau mulut mereka, meskipun prosesnya berbeda dengan tersedak pada manusia. Oke, masih mau?
Yang gampang-gampang saja atau yang susah-susah? Oh. Cumi-cumi termasuk jenis ikan. Benar atau salah? Yang mana? Yang ini dari sekolah apa ini? Oh yang mana? Yang ini. Oh SDN 1 Talise. Oke, diskusi dulu sama temannya. Benar atau salah? 1, 2, 3. Sudah siap jawabannya? Benar atau salah? Angkat benderanya. Jawabannya benar. Jawabannya maksudnya benar. Nah dari SDN 1 Talise angkatnya bendera merah. Berarti jawabannya salah. Jadi dikurangi poinnya 10 karena harusnya angkat bendera biru. Nah, adik-adik, nanti bendera biru disimpan. Nanti jawabannya ini bukan benar atau salah. Jadi nanti jawabannya adalah nama jenis ikannya. Oke? Nanti siapa yang cepat angkat bendera merah? Nah, nanti bukan jawabannya benar atau salah ya, tapi nama jenis ikannya. Siap? Simpan dulu ya yang biru ya. Nanti angkatnya kalau sudah siap untuk menjawab yang merah. Oke? Disimpan dulu. Ya, dipegang dulu temannya di belakang. Oke, siap. Nanti yang benar, maksudnya yang ini yang bersedia jawab cepat angkat yang merah ya. Dengar baik-baik ya adik-adik. Hewan laut raksasa yang mirip ikan tapi bernapas dengan paru-paru. Jawabannya apa? Ayo. Oke ini. Oke, benar dari. Oke, poinnya 25. Oke, yang lain ayo cepat ya. Oke, siap. Dengar baik-baik ya, fokus. Oke, ikan yang dagingnya berwarna merah muda atau oranye dan bermigrasi jauh. Oke, ini. Oh mana? Oh yang sana. Oke, sorry. Jawabannya tuna. Salah, belum tepat. Siapa? Oh, salmon. Benar. Dari mana? SDN 1. Sering makan salmon? Oh. Jarang. Oh, taunya dari mana? Hah? Dagingnya berwarna oranye dari mana? Dari teman. Oh, dari teman ya. Masih semangat? Masih mau lagi? Siap? Tangannya di bawah semua. Setelah soal baru diangkat ya benderanya. Kandungan gizi utama dalam ikan yang baik untuk perkembangan otak adalah yang mana? Oh, tidak instan. Jawabannya apa? Wih, pintar. Oke. Oke, semangat yang lain. Ayo. Oke, siap. Siap, nanti bisa diskusi sama temannya ya. 2 soal, oke? Semangat. Atau mau bertukar sama teman-temannya ini? Mau tukar lagi yang di depan? Oke. Sudah. Oke, siap. Oke, sudah. Oke, siap ya? Siap? Tangan di bawah.
setelah soal baru diangkat benderanya. Hewan yang mirip dengan tumbuhan yang hidup di laut dan menjadi habitat ikan Nemo adalah, oke, ini anemon laut. Oke, benar sekali, anemon laut. Semangat, masih semangat. Satu lagi soalnya. Harus cepat ya. Harus cepat ya. Tangannya di bawah semua, tangannya di bawah semua. Nah, kalau ini soalnya pertanyaan umum. Oke? Nah, dengar baik-baik. Ini pertanyaan umum ini, bukan ikan. Dengar baik-baik ya. Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah beralamat di mana? Oke, ini. Undata Lama. Oke, Jalan Undata nomor 7 Palu, Undata Lama. Oke. Masih mau? Oke, bonus ya, bonus. Masih semangat? Tangannya di bawah, kita kasih yel-yel semangat dulu. Adik-adik. Adik-adik. Oke. Ini pertanyaan umum lagi ya. Dengar baik-baik. Sulawesi Tengah merupakan daerah dengan 13 kabupaten dan kota. Sebutkan 3 kabupaten atau kotanya. Yang mana? Oh, yang ini nih. Oke, jawab ya. Sigi Donggala. Diam dulu ya, diam. Temannya mau jawab. Oke. Sigi Donggala Pari. Oke, Sigi Donggala Parigi. Aduh, masih mau tidak ini? Bagaimana Kakak Eka? Oke, kali ini benar atau salah ya? Mau gantian tidak? Ya gantian tidak. Oke, di refresh lagi temannya. Sudah diganti temannya yang di depan. Gantian lagi biar aktif semua. Siapa? Ayo gantian. Ayo maju. Ini mau ditukar. Ayo tukar. Dorote mau. Ayo. Yang ini. Oh sudah, yang ini mau ditukar tidak temannya? Gantian lagi. Sudah semua. Oke. Dengar baik-baik ya. Nanti ini pertanyaannya dengan jawaban benar atau salah. Yang benar dengan bendera? Yang salah dengan bendera? Oke. Kalau mau jawab angkat bendera? Oke. Sebelum selesai pertanyaan, benderanya disampingkan dulu ya. Dapat poin berapa? 25. Sekarang karena semuanya mau menjawab, jadi nanti semuanya bisa menjawab. Oke? Jadi aturannya cuma benar salah. Jadi kalau angkat bendera benar dapat poin 1, kalau salah dapat poin 0. Jadi semua sekolah nanti kalau jawabannya benar semua dapat semua poin. Nanti setelah soal nomor 1 yang pegang bendera, kasih benderanya ke teman di belakangnya. Jadi yang bertukar. Jadi yang sudah menjawab tadi ke barisan paling belakang. Oke? Paham?
mengerti? Sudah? Oke. Belum mengerti? Mau dijelaskan lagi? Oke. Jadi nanti semua menjawab pertanyaan benar salah. Kalau benar dapat 1 poin, kalau salah dapat 0. Jadi semuanya nanti menjawab. Ada 4 soal. Jadi nanti masing-masing anak menjawab 1 soal. Dapat kesempatan. Oke? Kalau sudah menjawab nanti kasih benderanya ke teman di belakangnya. Kemudian yang sudah menjawab tadi ke barisan paling belakang. Oke? Oke. Siap? Adik-adik? Adik-adik? Kurang semangat. Adik-adik? Nah, ini pertanyaan 4 terakhir sebelum kita umumkan siapa yang sekolah yang mendapatkan nilai paling tinggi. Hadiahnya sudah dapat lihat tuh? Sudah lihat hadiahnya? Jadi masih nanti yang dapat hadiah juara 1, 2, dan 3. Oke? Siap? Pertanyaan pertama. Siap-siap benderanya ya. Kalau benar warna biru, kalau salah warna merah. Tidak ada diskusi ya. Jangan memberi jawaban ke teman depannya, karena nanti yang di belakangnya adik-adik juga akan menjawab pertanyaan. Jadi harus siap dengan diri masing-masing. Oke. Pertanyaan pertama. Ikan-ikan kecil sering berenang dalam kelompok besar yang disebut dengan schooling. Benar atau salah? Jangan ditukar. Yang ini nanti merah, jangan ditukar. Ya, oke? Karena masih percobaan, jadi nanti ada jawab salah ini. Jadi begitu mekanismenya ya. Oke? Langsung cepat diangkat. Oke? Jangan ditukar-tukar. Siap? Soalnya ikan mas merupakan ikan yang hidup di air tawar. Jangan dikasih turun lagi. Jawabannya benar. Oke, silakan memberikan benderanya ke teman yang di belakang. Ya. Yang sudah menjawab barisan paling belakang. Yang sudah menjawab barisan paling belakang. Sudah dicatat poinnya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ikan salmon harus berenang di laut ke sungai untuk bertelur karena anak-anaknya hanya bisa bertahan hidup di air tawar. Benar atau salah? Kasih tinggi-tinggi. Jawabannya benar. Mana tadi? Benderanya jangan dulu dikasih turun. Jangan dikasih turun. Mana tadi? Jangan dulu dikasih turun. Yang hijau tadi jawab apa? Jadi ikan salmon itu dia bermigrasi. Jadi dia dari air laut ke air tawar untuk bertelur. Karena anak ikan salmon membutuhkan air tawar. Pernah nonton beruang-beruang yang menangkap ikan salmon di sungai? Nah, ikan salmon
semuanya sedang bermigrasi untuk bertelur. Oke. Oke, silakan diberikan ke temannya. Ya, dua soal lagi. Adik-adik. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ikan paus adalah ikan yang bernafas menggunakan insang. Benar atau salah? Nah, itu ya. Ikan paus bernafas dengan apa? Paru-paru. Jawabannya salah. Ya, tahan. Siapa tadi yang mengangkat bendera warna biru? Tidak apa-apa, kita belajar ya. Jadi ikan paus itu bernafas menggunakan paru-paru. Oke, bertukar. Pertanyaan terakhir. Iya. Sudah siap? Adik-adik. Oke, angkat benderanya dulu. Angkat dulu benderanya semua. Angkat dulu benderanya. Latihan supaya tidak kaku, oke? Kasih turun lagi. Kasih turun semua ya, kasih turun ke bawah. Oke. Pertanyaan terakhir. Habis itu kita umumkan nilainya ya. Siap? Di dunia ikan hanya ikan betina atau ibu ikan yang bertugas menjaga telur dan anaknya. Belum sabar, belum selesai soalnya. Sedangkan ikan jantan atau ayah ikan hanya bertugas mencari makan. Benar atau salah? Jangan dulu ditukar ya. Jawabannya salah. Angkat lagi benderanya. Angkat lagi benderanya. Mana benderanya tadi? Ayo, benderanya tadi mana? Angkat benderanya, ayo. Jawabannya salah. Jadi ikan jantan juga menjaga anaknya. Jadi sama-sama. Ada yang tahu nggak ikan apa yang menjaga anaknya? Ada yang tahu ikan arwana? Nah, ikan arwana menjaga anaknya, yang bertugas bapaknya, bapak ikan yang bertugas. Oke. Sudah dicatat? Oke, itu adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk adik-adik dari masing-masing sekolah. Nanti kita umumkan nilainya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Boleh dibawa pulang. Ayo, kita dengar dulu tips naik motor yang aman dari kakak-kakak Honda. Tidak. Ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, ini ya, jadi ini yang jadi program dari Honda sendiri terkait dengan adik-adik yang naik motor dibonceng sama orang tuanya ke sekolah tidak pakai helm. Apakah orang tuanya egois? Enggak. Pasti orang tua pakai helm kalau naik motor, betul? Tidak pakai helm juga orang tuanya? Pakai ya aja. Nah itu ya, jadi adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, tolong
kalau anaknya ke sekolah itu dibonceng pakai helm. Jangan sampai tidak. Karena kenapa? Apabila bapak ibu membonceng anaknya tidak pakai helm, maka dikategorikan ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu egois. Kenapa saya bilang egois? Hanya sayang dirinya. Hanya dia yang pakai helm. Karena kebanyakan helm ini fungsinya untuk apa? Kalau bagi anak-anaknya iya, melindungi kepala. Tapi bagi orang tua, menghindari polisi. Iya tidak? Iya. Ada polisi, pakai cepat helm. Begitu hilang polisi, buka ulang, panas. Ya. Nah, di sini saya mau ajak adik-adik sedikit bagaimana sih sebenarnya kalau mau pakai helm, ya. Satu orang boleh bantu saya di sini? Oke. Kalau ke sekolah naik apa? Bawa sendiri. Dibonceng orang tua. Pakai helm tidak kalau ke sekolah? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada helm. Dari rumah ke sekolah dekat. Nah itu ya, itu yang banyak jadi alasan orang tua karena cuma dekat. Akhirnya anaknya tidak perlu pakai helm. Oke, sini saya mau kasih helm warna apa? Warna Vina pakai helm sendiri, bagaimana caranya yang benar? Coba kasih lihat sama teman-teman yang di sini. Oke. Terus bagaimana? Oke, ya benar ya. Jadi adik-adik kalau pakai bisa nggak? Mana? Hilang? Bisa. Oke, jadi adik-adik kalau pakai helm itu harus dikancing, diklik ya. Nah, percuma pakai helm mahal-mahal tapi helmnya nggak dikancing, biar nanti terbang. Ya, kalau helmnya nggak dikancing bahaya. Nanti ketika terjatuh dan kita jatuh ya, ini helmnya ke kanan, orangnya ke kiri ya. Jadi tidak ada pelindung bagi kepalanya. Nah, tapi kalau sudah pakai helm begini, itu sudah aman ketika naik motor. Terus kalau dibonceng, misalnya ketika anaknya dibonceng dengan model perempuan kayak begini, Bapak Ibu, ya, terjadi pengereman mendadak, yang dibonceng ini langsung terlempar ke depan. Bukan ke belakang, tapi ke depan. Ya, makanya tahan nggak kalau duduk di sini? Nggak tahan, panas sekali ya. Ya, jadi adik-adik kalau dibonceng jangan mau modelnya model perempuan, ya kayak begini. Sangat berbahaya sekali. Terus yang kedua, tangannya itu tidak bisa memegang full. Ya, beda kalau boncengannya begini. Kalau dibonceng begini, itu ya, kakinya standby di kaki sini ya, kakinya standby sini untuk menahan. Yang kedua, tangannya bisa memeluk. Jadi ketika yang depannya goyang kiri, goyang kanan aman. Mau rem mendadak juga aman karena ada yang nahan. Adik-adik, tapi kalau diboncengnya perempuan kayak begini, ini cuma tangannya cuma sebegini, ya, megangnya begini. Ketika ada pengereman mendadak, tabrakan, yang dibonceng terlempar ke depan. Oke, just dulu, silakan duduk, Vina. Helm satu sudah keluar. Oke, kita lanjut. Di sini siapa yang tahu 5 perlengkapan berkendara? Yang di belakang coba. Ya, oke, sini. Oke. Kita mau tanya dulu dari. Pakai sarung tangan, celana panjang, dan terakhir adalah pakai sepatu. Nah, bagaimana kalau adik-adik ke sekolah? Apakah pakai itu? Tidak, karena cuma dekat ya. Pakai? Tidak lengkap tapinya, cuma pakai helm misalnya ya, atau cuma pakai jaket gitu ya. Oke. Nah, kami persilahkan Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Cara kualitasnya. Sama seperti makanan kita sekolah, isi air, kita jadi semangat. Pak Kadis, minta tolong Pak Kadis. Ya. Oke. Oke, terima kasih Pak.
Berani makmur. Berani makan ikan. Oke, ulang. Makmur. Berani makan ikan. SD unggulan Putra Kaili Permata Bangsa. Menebar karya, mengukir prestasi.